Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Aqidati Ahli Sunnah. Sekarang menerangkan tentang pembahasan akidah Ahli Sunnah. Apa itu akidah? Akidah itu adalah sebuah keyakinan, atau sebuah tali pengikat, pengikat pikiran kita, pengikat akal kita, pengikat hati kita untuk menuju sebuah keyakinan. Itu adalah akidah. Aqidatu ahli sunnah, keyakinan orang-orang ahli sunnah. Apa itu ahli sunnah? Ahli sunnah itu orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mayoritas orang Islam yang ada di Indonesia ini adalah memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, bahwasanya orang Islam itu terpecah belah menjadi 73 bagian. Terus orang Islam itu pecah-pecah pemahamannya, pecah-pecah tata carane, pecah-pecah carane ibadah teng Gusti Allah dengan firqah atau pecahan-pecahan yang ada 73 pecahan. Wong Nasrani nggih ngoten, pecah-pecah pisan. Disebutkan oleh Rasulullah ada 72 pecahan. Orang Yahudi juga sama. Mereka punya akidah yang berlain-lain, tata cara beribadah yang berbeda-beda, dengan pecahan menjadi 71 pecahan. Yahudi, Nasrani itu urusan mereka. Yang jelas setiap masa itu ada nabinya sendiri-sendiri. Ketika ada satu orang nabi muncul pada zaman tersebut, maka masanya nabi sebelumnya ini sudah habis, harus semuanya mengikuti nabi yang baru. Ketika nabi yang baru ini wafat, selama masih belum ada nabi lagi, tetap mengikuti syariatnya nabi tersebut sampai datanya nabi lagi yang baru. Biar di zaman Yahudi niku wonten Nabi Ishak, maka semuanya harus mengikuti Nabi Ishak. Kemudian sampai ke bawah, sampai ke Nabi Dawud, sampai ke Nabi Sulaiman, sampai ke Nabi Dawud, berarti semua harus mengikuti Nabi Dawud. Turun ke putranya Nabi Dawud, namanya Nabi Sulaiman, berarti semua orang harus mengikuti Nabi Sulaiman. Sampai akhir turun ke Nabi Isa. Sebelum itu ada Nabi Musa, maka semuanya harus ikut kepada Nabi Musa. Sampai ke Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan akhir sampai ke Nabi Isa. Maka semua orang, baik itu Yahudi, baik itu bukan Yahudi, semua manusia harus ikut kepada Nabi Isa. Sahabatnya Nabi Isa wafat, maka mereka tetap mengikuti Nabi Isa sebelum turunnya Nabi yang baru. Dan di kitab-kitab mereka sudah dituliskan. Di Taurat, mulai zaman ini kitab Taurat, sinten Taurat ini? Nabi sinten? Nabi Dawud. Sampai lali nang kitab Sofwan niku. Niku lek pelajaran tauhid anak-anak sampean niku. Kitab-kitab dari langit yang diturunkan oleh Allah itu ada berapa? Ada 4. Nopoan niku? Nopoan jenenge? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nabi Dawud niku napa jenenge? Kitab Zabur. Nek Taurat niku Nabi Musa. Nah, nggih. Jadi ketika ada di zamannya Nabi Dawud, kitabnya itu namanya kitab Zabur. Di sana juga dituliskan satu saat nanti di akhir zaman ada nabi yang terakhir, disebutkan mulai dari nama sampai ciri-cirinya, sampai tempat lahirnya pun juga diterangkan di sana.
Jadi pun ono ancer-ancere punan. Mantun Zabur di zaman Nabi Musa ada kitab Taurat. Di kitab Taurat juga ditulis. Di sana juga ditunjukkan besok di akhir zaman itu ada nabi akhir zaman lahirnya di jenenge sapa, ciri-cirine ya napa, niku juga disebutkan. Sampai kepada Nabi Isa di situ ada kitab Injil. Di kitab Injil nggih ngoten. Semua itu disebutkan termasuk yang akan datang ada nabi akhir zaman, namanya siapa, lahir di mana, keturunannya siapa, ciri-cirinya bagaimana, itu pun juga disebutkan. Jadi ketika nabi yang baru ini sudah muncul, sudah lahir dan sudah diutus oleh Allah, sudah menjadi nabi, maka syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya ini semuanya hangus, beralih kepada syariatnya nabi yang baru. Berarti lek ana wong sing nyekeli agamane Nabi Isa, mboten gelem melok teng agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku berarti masuk golongane wong sing seneng mangan barang kadaluarsa. Kan ngoten, barang mambu, barang sing wis kadaluarsa. Biyen zamane Nabi Musa niku kitabe Taurat. Zamane Nabi Isa kok sing gawe Taurat niku berarti kadaluarsa. Wis ndak payu kunan. Wis kudu ganti teng Injil di zamane Nabi Isa. Zamane Nabi Isa zaman Injil. Terus wonten di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kudu ganti Al-Qur'an. Lah ana wong sik di zaman Kanjeng Nabi niki pancet gawe Injil niku kadaluarsa. Artinya ngoten. Jadi nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan masanya? Sampai habisnya masa. Sampai ajure donya. Jadi terakhir Kanjeng Nabi niki. Niki tentang masalah akidah. Akidahnya sama, mulai dugi kitab Zabur zamannya Nabi Dawud, termasuk Nabi Sulaiman juga meneruskan, ya. Sampai kitab Taurat zamannya Nabi Musa, sampai kitab Injil zamannya Nabi Isa, sampai kitab Al-Qur'anul Karim niki zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Niki akidahnya sama. Napa akidah itu? Tauhid. Napa tauhid niku? Mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Tuhan itu hanya satu. Di kitab Zabur niku diterangno Gusti Allah niku setunggal, pangeran niku siji jenenge Gusti Allah. Di kitab Taurat nggih ngoten diterangno pangeran iku siji jenenge Allah. Di kitab Injil juga sama diterangkan Gusti pangeran iku siji jenenge Allah. Di Al-Qur'an juga sama diterangkan pangeran itu satu, namanya Allah. Nah, niku jenenge sebuah keyakinan. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus juga meyakini dengan apa yang diyakini oleh Kanjeng Nabi, dengan semua syariat dan pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Balik teng ahli sunnah niku berarti wong sing ahli, wong sing nyekeli, sing ngamalno, sing ngeruh, sing nyekeli, sing ngaweruhi, sing ngamalno. Teng napa? Teng syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyekeli temenan teng tata carane Kanjeng Nabi. Nyekeli temenan teng ucapan-ucapane Kanjeng Nabi, nyekeli temenan teng tingkah lakune Kanjeng Nabi. Sedaya itu. Semua yang kita lakukan ini semuanya kita arahkan menuju kepada bagaimana kita itu mencontoh atau meniru kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu kita berdasarkan mencontoh, berdasarkan meniru. Maka niru niku kudu tepat. Nek enggak tepat nirune nggih luput akhire. Dadi perkara sing salah. Niru sinten? Niru Kanjeng Nabi Muhammad. Lho ya napa carane niru Kanjeng Nabi Muhammad niki? Wong awak dhewe enggak nututi. Jarak kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad terpaut sangat jauh. 1400 tahun yang lalu beliau ada. Sekarang beliau sudah tidak ada. Bagaimana cara kita meniru Rasulullah SAW? Caranya meniru Kanjeng Nabi itu mudah.
yaitu dengan meniru orang-orang yang meniru Rasulullah. Loh, siapa orang yang meniru Rasulullah? Yang pasti adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kados yang sing terkenal ya, yang paling umum sahabatnya Rasulullah ada 4 itu kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, di antaranya itu. Loh, dia kan enggak nututi nang Sayyidina Ali, nang Sayyidina Utsman, enggak nututi Sayyidina Umar, enggak nututi Abu Bakar. Lah terus nirune ya apa? Niru nang wong sing niru Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sinten niku? Para tabi'in. Loh, kita juga enggak nututi nang tabi'in, maka niru tabi'in, wong sing niru tabi'in. Kita juga enggak ngitu nang tabi'in, niru nang wong sing nututi nang tabi'in. Terus ke bawah sampai nang para alim ulama, lek mriki sampai nang para wali songo. Nah, mereka itulah orang-orang yang mengajarkan kita untuk meniru Rasulullah. Wali songo niku nggih niru teko guru-gurune. Guru-gurune wali songo niku niru gurune terus mendukur sampai tutuk tabi'in, sampai tutuk sahabat, sampai tutuk teng Kanjeng Nabi. Kita juga tidak nututi teng wali songo. Niru sinten? Niru nang murid-muride wali songo. Sinten niku nggih para alim ulama. Sampai orang Mbah Hasyim Asy'ari, nggih pendiri NU. Ana Mbah Khalil Bangkalan, gurune Mbah Hasyim Asy'ari. Ana Kiai Abdul Karim Lirboyo, ana Kiai Makhrus Ali, ana Kiai Marzuki Dahlan, ndek besok wonten Kiai Ahmad Jufri. Nah, kita juga enggak nututi tentang mereka. Nang Kiai Ahmad Jufri enggak ero, nggih enggak nututi. Nang Kiai Makhrus enggak nututi, nang Mbah Hasyim Asy'ari enggak nututi. Apa nang Mbah Khalil Bangkalan nggih enggak nututi pisan. Niru teng sinten? Niru nang murid-muride sing kula sebutna wau nika. Sinten murid-muride? Nah, wonten Yai almarhum Yai Muhammad Subadar dari Pasuruan nggih. Wonten utawa ndukuran malih nggih zamane Yai Ahmad Jufri wonten Yai Hamid Pasuruan kan wonten. Yai Ahmad Jufri kita enggak nututi, niru teng ning sore murid-muride. Sinten niku? Kaya Yai Muhammad Subadar dari Pasuruan nggih. Wonten malih Gus Nukman, Yai Nukman, wonten Yai Jasim, sing sepuh-sepuh singen. Kan pun mboten nonton sinten sing ditiru saniki. Ini teng murid-muride. Murid-muride nggih para alim ulama sing wonten saniki niki. Guru-gurune awak dhewe sing kita nututi. Sinten niku? Nggih kathah. Lek sampean alumni besok nggih wonten Kiai Abdullah Zaini, wonten Kiai Abdul Halim, wonten Kiai Imran Mutamakin. Kathah. Sing alumni Sidogiri saniki wonten Yai Fuad. Wonten malih sinten? Yai Mas Nawawi, sinten malih? Sing alumni Al-Yasini wonten Gus Mujib. Sing alumni Ngalah wonten Yai Soleh. Sing alumni Dokaton wonten Gus Halim, wonten Gus Dullah dan banyak lagi kiai-kiai. Mereka itu yang meniru atau mencontoh terhadap guru-gurunya dan sampai ke atas pasti nyambung kepada wali songo, sampai ke atasnya lagi pasti nyambung teng para tabiin, teng para sahabat, pasti nyambung teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki carane niru. Jadi urip lek pengin selamat itu harus kita mencontoh, harus niru. Jangan sampai kita tidak meniru. Niru sing tepat. Niru Kanjeng Nabi. Ya apa carane? Ngene urut kok ngene niku. Sing jelas nasabe. Dudu nasab aku anak iki gitu. Ngoten nasab keilmuannya, nggih. Jadi nasab keilmuannya itu harus jelas. Sama saat ini ngaji teng kula, ngaji nang Masalek. Masalek iku muridé sapa? Kan ngoten kan? Oh, Masalek iku muridé Mas Ipong. Muridé Kiai Imran Mutamakin, muridé Kiai Abdullah Zaini. Nah, Kiai Abdullah Zaini iku muridé sapa? Oh, muridé Kiai Muhammad Subadar. Nah, kan ngoten kan? Oh, muridnya Muhammad Subadar. Muhammad Subadar muridnya siapa? Muridnya Badar dan seterusnya. Sampai teng Wali Songo, sampai teng para Imam Syafi'i, sampai teng para sahabat, sampai teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nyambung, insyaallah selamat. Muga-muga kula misanan kabeh niki katut sebagai orang-orang yang satu gerbong, satu
guru dengan para guru-guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Subadar, dan guru-guru kita termasuk pendiri NU Yai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke para sahabat, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.